Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika hidup terasa seperti sebuah labirin tanpa ujung. Semua dimulai dari sebuah kehilangan besar yang tak pernah kuduga akan datang begitu cepat. Ayah meninggal dunia di usianya yang baru 52 tahun karena serangan jantung. Bagiku, ia bukan sekadar ayah. Ia adalah pahlawan keluarga kami. Tulang punggung yang tak pernah mengeluh meski harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kini, aku dan ibu ditinggalkan dalam kehampaan. Namaku Nisa Ayu. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Bogor, tempat di mana orang-orang masih saling menyapa dengan hangat di pagi hari. Keluargaku termasuk golongan menengah ke bawah, tapi ayah selalu bangga bisa menyekolahkanku hingga kuliah. Saat ini, aku berusia 22 tahun dan sedang menjalani semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Swasta di Jakarta. Kuliah adalah satu-satunya harapanku untuk melangkah lebih jauh dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Namun, setelah kepergian ayah, semuanya berubah. Ibu kini tinggal di rumah sederhana kami di desa, sementara aku harus bolak-balik ke Jakarta untuk kuliah. Biaya hidup menjadi masalah besar. Tabungan keluarga sudah habis untuk biaya pengobatan ayah sebelum beliau wafat. Dan sekarang, ibu pun mulai menunjukkan gejala penyakit asma yang makin parah. Setiap kali aku pulang ke rumah, aku melihat ibu duduk di kursi goyangnya, terlihat lelah dan rapuh. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadaku setiap kali aku melihatnya. Bunda, jangan khawatir. Aku pasti bisa cari solusi, kataku suatu malam saat ibu berkali-kali menahan napasnya yang sesak. Tapi bagaimana? Pekerjaan part-time sebagai barista di kafe dekat kampus hanya cukup untuk membiayai transportasi dan kebutuhan sehari-hariku. Sementara biaya kuliah serta obat-obatan ibu semakin menumpuk. Aku bahkan sempat mencoba mengajukan beasiswa, namun hasilnya nihil. Dalam kondisi seperti ini, rasanya aku benar-benar sendirian. Hingga suatu hari, segalanya berubah secara drastis. Pak Hadi, kepala desa kami, datang ke rumah tanpa diduga. Dia adalah pria berusia sekitar 45 tahun dengan senyum ramah yang selalu membuat orang merasa nyaman. Wajahnya tampak bersahaja, tapi ada aura kuat yang membuat semua orang hormat padanya. Sejak lama, dia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan peduli pada masyarakat. Tapi, di balik itu semua, ada banyak gosip tentang dia yang tak pernah terbukti kebenarannya. Salah satu rumor yang paling sering kudengar adalah bahwa dia memiliki beberapa istri simpanan. Awalnya, aku tidak pernah mempercayainya. Sampai hari itu, aku mendengar apa yang terjadi pada keluargamu, Nisa. Katanya pelan, duduk di ruang tamu kami. Matanya menatapku dengan intens, seolah-olah dia tahu betapa berat bebannya yang kubawa. Kehilangan ayahmu pasti sulit. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Perasaan malu dan putus asa bergemuruh di dalam hatiku. Aku tak ingin orang lain tahu betapa lemahnya aku sekarang. Tapi aku percaya kamu punya potensi besar, Nisa. Lanjutnya. Kamu anak cerdas. Kamu bisa jadi harapan besar bagi desa kita. Lalu, dia memberikan tawaran yang membuatku terhenyak. Jika kamu mau, aku bisa membantu membiayai kuliahmu dan juga pengobatan ibumu. Tentu saja, ada syaratnya. Syaratnya ternyata adalah hubungan rahasia antara aku dan dia. Aku harus menjadi istri simpanannya, tanpa boleh memberitahu siapapun tentang hubungan ini. Awalnya, aku menolak mentah-mentah. Tapi setelah beberapa minggu berlalu, situasi semakin sulit. Ibu mulai mengeluhkan rasa sakit di dada akibat sesak napasnya yang semakin parah. Obatnya harus dibeli, tapi dompetku kosong. Akhirnya, aku menyerah. Keputusan itu terasa seperti racun yang perlahan-lahan meracuni harga diriku. Setiap kali aku bertemu Pak Hadi di rumah kontrakannya yang tersembunyi di pinggiran desa, aku merasa seperti orang lain. Aku membenci diriku sendiri. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lega, karena setidaknya aku bisa membayar biaya kuliah dan membeli obat untuk ibu. Namun, ada satu hal yang tak bisa kuingkari. Perasaan bersalahku semakin besar. Setiap kali aku melihat ibu tersenyum, aku bertanya-tanya, apakah dia akan tetap tersenyum
jika tahu cara aku mendapatkan uang. Di tengah malam-malam panjang, aku sering terbangun dengan perasaan cemas. Apakah aku sedang melakukan hal yang benar? Suatu hari saat aku sedang berjalan di pasar desa, aku mendengar bisikan dari beberapa ibu-ibu. Mereka membicarakan Pak Hadi tentang proyek-proyek desa yang gagal terrealisasi. Ada yang bilang bahwa saluran irigasi yang seharusnya dibangun tahun lalu belum selesai, padahal anggarannya sudah dialokasikan. Bahkan ada yang menyebut nama Bu Siti, seorang janda miskin yang rumahnya hancur akibat banjir karena saluran air tidak berfungsi dengan baik. Mendengar itu, aku merasa ada yang tidak beres. Uang yang kuterima dari Pak Hadi, dari mana asalnya? Apakah ada hubungannya dengan proyek-proyek desa yang gagal itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuatku semakin ragu, apakah aku hanya korban, atau justru bagian dari sistem yang salah ini. Setiap langkah yang kujalani terasa semakin berat. Aku sadar bahwa keputusanku bukanlah solusi yang tepat. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang gadis muda yang dipaksa oleh keadaan untuk memilih antara idealisme dan realitas. Dan di titik ini, aku belum tahu jawabannya. Aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupan ini bisa begitu rumit. Setiap hari, aku terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Satu di mana aku adalah mahasiswi hukum yang bermimpi menjadi advokat pembela keadilan, dan yang lainnya di mana aku adalah istri simpanan seorang kepala desa yang penuh rahasia. Kedua dunia itu tidak hanya berbeda secara prinsip, tapi juga mulai saling bertabrakan. Semua dimulai ketika aku mendengar cerita tentang Bu Siti di pasar desa. Aku tahu nama itu dari obrolan ibu-ibu, tapi aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Rasa penasaranku semakin besar, terutama setelah aku mendengar bahwa rumahnya hancur akibat banjir yang disebabkan oleh gagalnya proyek saluran irigasi. Proyek yang seharusnya didanai oleh anggaran desa, tapi entah mengapa tidak pernah selesai. Apa hubungan semua ini dengan Pak Hadi? Gumamku dalam hati suatu sore setelah kuliah. Pikiran-pikiran seperti itu mulai menghantui tidur malamku. Uang yang kuterima darinya, apakah benar-benar bersih? Ataukah uang itu berasal dari hasil korupsi? Keputusan untuk menyelidiki lebih jauh muncul ketika aku melihat Mas Raka di kampus. Dia adalah teman sekelasku yang selalu aktif dalam diskusi tentang hukum dan keadilan. Dengan kacamata bulatnya dan gaya bicara yang tegas, dia seringkali menjadi pusat perhatian di kelas. Namun, ada sesuatu yang membuatku tertarik padanya. Idealismenya yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Nisa, katanya suatu hari saat kami berada di perpustakaan kampus, kamu tampak gelisah akhir-akhir ini. Ada masalah? Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Hanya pikiran-pikiran biasa, kataku, mencoba tersenyum tipis. Tapi Mas Raka sepertinya bisa membaca kegelisahanku. Kalau kamu mau cerita, aku di sini, katanya pelan. Matanya menatapku dengan penuh empati, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pikiran biasa. Setelah beberapa detik ragu, aku memutuskan untuk sedikit mengungkapkan apa yang sedang kurasakan. Tentu saja, aku tidak memberitahunya tentang hubunganku dengan Pak Hadi. Tapi aku bercerita tentang proyek-proyek desa yang gagal dan bagaimana hal itu membuat warga menderita. Ada sesuatu yang salah di desaku, kataku pelan. Tapi aku belum tahu pasti apa. Mas Raka mengangguk. Korupsi seringkali terjadi di tingkat pemerintahan lokal, katanya. Dan biasanya, orang-orang yang paling dirugikan adalah mereka yang tidak memiliki suara. Ucapan itu membuatku merinding. Apakah aku termasuk salah satu dari mereka yang dirugikan? Atau lebih buruk lagi, apakah aku justru menjadi bagian dari sistem yang merugikan orang lain? Percakapan itu membuatku semakin ingin tahu. Saat pulang ke desa pada akhir pekan, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti. Rumahnya berada di ujung desa, tempat yang jarang dilewati orang karena jalannya sempit dan berlumpur. Ketika sampai di sana, aku melihat sebuah gubuk reyot yang nyaris roboh. Di depannya, seorang wanita paruh baya duduk di kursi bambu tua, matanya redup namun penuh kesedihan. Inilah akibatnya jika pemimpin kita tidak peduli pada rakyat, katanya, dengan suara parau setelah aku menyapa dan memperkenalkan diri.
Saluran air yang seharusnya dibangun tahun lalu tidak pernah selesai. Banjir datang, dan rumahku hancur. Sekarang, aku hanya bisa pasrah. Aku merasakan sesuatu yang menusuk di dalam dada. Kata-katanya seperti bayangan hitam yang perlahan-lahan menyelimuti hatiku. Jika proyek itu gagal karena anggarannya dikorupsi, maka uang yang kuterima dari Pak Hadi, apakah itu juga berasal dari sana? Pertanyaan itu terus menghantuiku selama beberapa hari ke depan. Setiap kali aku bertemu Pak Hadi, aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari pengamatanku. Cara dia berbicara, senyumnya, yang terkadang terlihat dipaksakan, bahkan cara dia memandangku seolah-olah aku adalah alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar. Semua itu membuatku semakin tidak nyaman. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatku terkejut. Suatu malam, setelah pertemuan rutin kami di rumah kontrakannya, aku tanpa sengaja melihat dokumen-dokumen di atas mejanya. Mataku tertuju pada satu nama yang tertera di salah satu surat, Bu Siti. Itu adalah nama yang sama dengan wanita yang kujumpai beberapa hari lalu. Dokumen tersebut berisi permohonan bantuan untuk membangun ulang rumahnya, tetapi di sudut kanan bawah tertulis catatan, tangan Pak Hadi, tolak, prioritas lain. Jantungku berdegup kencang. Aku segera mundur, takut ketahuan. Tapi di dalam hati, semuanya mulai terang. Pak Hadi bukan hanya seorang kepala desa yang karismatik dan visioner. Dia juga pemain utama dalam skandal korupsi yang merugikan banyak orang. Pikiran itu membuatku marah, tapi juga takut. Jika aku mengungkapkan apa yang aku tahu, apa yang akan terjadi padaku? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi pada ibu? Di tengah kebingunganku, aku bertemu Mas Raka lagi di kampus. Kali ini, dia membawa sebuah ide yang membuatku terkejut. Aku punya kenalan, seorang advokat bernama Joko Prasetyo, katanya saat kami duduk di kafe dekat kampus. Dia sedang menyelidiki kasus korupsi di beberapa desa di daerah Bogor. Mungkin dia bisa membantu. Aku terdiam. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, mempertimbangkan apakah aku harus melompat atau mundur. Jika aku melibatkan diri dalam penyelidikan ini, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa bersalah. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Baiklah, kataku. Aku siap mendengar apa yang dia tahu. Mas Raka tersenyum tipis. Ingat Nisa, perjuangan melawan korupsi tidak mudah, tapi jika kita diam, maka yang rugi adalah masyarakat. Kata-katanya terus terngiang di telingaku sepanjang perjalanan pulang ke desa. Aku mulai menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang aku sendiri. Ini tentang keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan oleh sistem yang salah. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Apakah aku cukup kuat untuk melawan sistem yang begitu besar? Dan jika aku melakukannya, apakah aku siap menanggung risiko? Setelah pertemuan dengan Mas Raka, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sebelumnya, aku hanya seorang gadis muda yang terjebak dalam situasi sulit, tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi kini, ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatiku. Hasrat untuk mengetahui kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tapi aku juga sadar bahwa diam bukanlah pilihan. Pertemuanku dengan Joko Prasetyo diatur oleh Mas Raka seminggu setelah percakapan kami di kafe. Joko adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun, dengan rambut cepak dan sorot mata yang tajam. Dia tampak seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. Kami bertemu di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran Jakarta, tempat yang aman, dari mata-mata tak diundang. Nisa, katanya saat kami duduk di sudut ruangan yang agak gelap. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Mas Raka bilang kamu punya informasi penting tentang desamu. Aku mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Aku memberitahunya tentang proyek-proyek desa yang gagal, tentang Bu Siti yang rumahnya hancur akibat banjir, dan tentang dokumen yang pernah kulihat di meja Pak Hadi. Namun, aku masih belum berani mengungkapkan hubungan rahasiaku dengannya. Aku khawatir jika aku memberitahunya,
dia akan menganggapku sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Joko mendengarkanku dengan serius. Sesekali, dia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah aku selesai, dia menatapku dengan pandangan yang membuatku merasa sedikit lebih ringan. "Nisa," katanya pelan, "kamu tahu apa yang menarik? Kamu bukan satu-satunya korban di sini." Aku menatapnya dengan bingung. "Maksudmu?" Dia mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di sana, tertulis nama-nama wanita lain, semua adalah istri simpanan Pak Hadi. Ada yang bekerja sebagai guru honorer, ada yang menjadi pedagang pasar, bahkan ada yang hanya ibu rumah tangga biasa. Semua mereka memiliki cerita yang mirip denganku. Mereka membutuhkan uang, dan Pak Hadi datang sebagai penyelamat dengan syarat. "Inilah pola yang dia gunakan," kata Joko. "Dia memanfaatkan kondisi ekonomi orang-orang untuk mengendalikan mereka. Uang yang dia berikan kepada kalian tidak bersih, Nisa. Itu berasal dari hasil korupsi dana desa." Dek. Kata-kata itu seperti pukulan telak di dadaku. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh tali-tali kekuasaan. Selama ini aku mengira bahwa aku adalah satu-satunya yang harus mengorbankan harga diriku demi kelangsungan hidup keluarga. Tapi ternyata, ada banyak orang lain yang juga menjadi korban sistem yang sama. "Dan ada satu hal lagi," lanjut Joko. "Kamu bukan pelaku utama dalam semua ini. Kamu adalah korban." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku selalu merasa bersalah, seolah-olah aku adalah bagian dari kejahatan yang dilakukan Pak Hadi. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa aku tidak sendirian. Bahwa ada sistem yang lebih besar di balik semua ini, dan aku hanyalah salah satu dari banyak orang yang terjerat di dalamnya. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. "Kenapa kamu menyelidiki kasus ini?" tanyaku. Joko tersenyum tipis. "Saya pernah seperti kamu," katanya. "Dulu, saya juga pernah terjebak dalam situasi yang serupa. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya, saya memutuskan untuk melawan." Ucapan itu membuatku termotivasi. Joko bukan hanya sekadar advokat yang ingin membongkar korupsi. Dia adalah seseorang yang pernah berada di posisiku, dan kini dia berdiri tegak untuk membantu orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Sebelum kami berpisah, Joko memberiku nomor teleponnya dan mengatakan bahwa aku bisa menghubunginya kapan saja jika aku menemukan informasi baru. Dia juga memberiku saran penting. "Hati-hati, Nisa. Orang-orang seperti Pak Hadi tidak suka jika rahasia mereka terbongkar. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu sedang menyelidiki ini." Ketika aku pulang ke desa, pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi, kemarahan, rasa bersalah, tetapi juga harapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Jika aku salah langkah, maka bukan hanya aku yang akan terluka, tapi juga ibu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu nama yang disebutkan oleh Joko, Rina. Dia adalah mantan istri simpanan Pak Hadi yang kabarnya telah mencoba melawan sistem. Dari informasi yang kudapat, dia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Bogor, menghindari ancaman dari orang-orang dekat Pak Hadi. Aku menemukannya di sebuah gang sempit yang nyaris tak terlihat. Rina adalah seorang wanita berusia sekitar 28 tahun, dengan rambut pendek dan tatapan yang dingin. Saat aku menyapa dan memperkenalkan diri, dia tampak ragu-ragu pada awalnya. Namun, setelah aku menjelaskan bahwa aku juga korban dari Pak Hadi, dia akhirnya mau berbicara. "Dia bukan manusia," katanya dengan suara parau. "Dia monster yang bersembunyi di balik topeng pemimpin visioner." Rina kemudian memberiku beberapa rekaman transaksi ilegal, serta daftar nama pejabat yang terlibat dalam jaringan korupsi Pak Hadi. Informasi ini sangat berharga, tapi juga sangat berbahaya. Rina memperingatkanku bahwa beberapa orang yang mencoba membongkar kebenaran telah menghilang tanpa jejak. "Jika kamu melawan dia, kamu harus siap mati," katanya pelan, matanya penuh ketakutan. Aku merasa tubuhku gemetar mendengar kata-katanya. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan adanya dorongan kuat untuk melanjutkan perjuangan ini.
Aku tidak bisa membiarkan orang-orang seperti Pak Hadi terus berbuat sewenang-wenang tanpa ada yang menghentikannya. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku memutuskan untuk merekam percakapan persiapanku dengan Pak Hadi secara diam-diam, meskipun aku tahu risikonya sangat besar. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku berusaha tetap tenang dan bersikap normal. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti sedang bermain. Namun ada satu hal yang mulai menggangguku. Apakah aku cukup kuat untuk melawan sistem yang begitu besar? Dan jika aku berhasil, apakah aku bisa benar-benar mengembalikan keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan? Di tengah malam-malam panjang, aku sering terbangun dengan perasaan cemas. Tapi setiap kali aku ingat wajah Bu Siti yang penuh kesedihan, atau nama-nama wanita lain yang menjadi korban seperti aku merasa bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melawan. Setiap langkah yang kujalani mulai terasa semakin berat, tapi juga semakin penting. Aku tahu bahwa aku sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh, dengan jurang gelap menganga di kedua sisinya. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap bergerak, maju. Kebenaran. Semakin dalam aku menyelidiki kasus ini, semakin banyak rahasia yang terungkap, dan semakin besar pula rasa marah, serta tanggung jawab yang kurasakan. Setelah pertemuan dengan Rina, aku mulai membangun sebuah arsip kecil dari semua informasi yang kudapat. Rekaman transaksi ilegal, daftar nama pejabat yang terlibat, bahkan beberapa dokumen yang diam-diam kufoto dari meja Pak Hadi saat ia lengah. Semua itu kusimpan di laptop tua milik ayah, yang kusembunyikan di bawah kasurku di rumah. Setiap kali aku membuka file-file itu, aku merasa seperti sedang melihat wajah monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng. Namun, semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin besar pula ketakutan yang menghantuiku. Suatu malam, setelah merekam percakapan antara aku dan Pak Hadi tentang proyek desa yang gagal, aku mendengar suara aneh dari luar rumah. Awalnya kupikir itu hanya angin atau hewan liar yang berkeliaran. Tapi ketika kulihat bayangan seseorang berdiri di dekat pintu gerbang rumah, jantungku langsung berdegup kencang. Aku segera mematikan lampu kamar dan bersembunyi di balik tirai. Dari celah kecil, aku bisa melihat dua orang berpakaian hitam berdiri di depan rumah. Tampak seperti sedang mengamati sekeliling. Mereka tidak masuk, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuatku sadar bahwa aku sedang diawasi. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap normal meskipun perasaanku tak menentu. Aku memberitahu ibu bahwa aku harus ke Jakarta untuk urusan kuliah, padahal sebenarnya aku ingin menjauh sejenak dari desa. Di kampus, aku bertemu Mas Raka dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Kamu harus lebih hati-hati, katanya dengan nada serius. Pak Hadi pasti sudah curiga. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Mas Raka tampak ragu sejenak, lalu berkata, kalau kamu butuh tempat aman, aku punya kenalan yang bisa membantu. Dia punya rumah kontrakan kecil di pinggiran Bogor. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Aku mempertimbangkan tawarannya. Meskipun aku tidak ingin meninggalkan ibu terlalu lama, aku tahu bahwa aku membutuhkan tempat yang lebih aman untuk melanjutkan penyelidikanku. Akhirnya, aku menerima tawarannya. Di rumah kontrakan yang disediakan oleh kenalan Mas Raka, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Tempat itu terletak di gang sempit yang jarang dilalui orang, jauh dari pusat keramaian. Selama beberapa hari, aku fokus mengorganisir semua bukti yang telah kudapatkan. Aku juga mulai mencari cara untuk menghubungi Joko Prasetyo secara diam-diam, karena aku tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu membawa kasus ini ke ranah hukum. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan berhenti. Kami mendukungmu. Aku terkejut. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini perangkap? Atau mungkin salah satu korban lain yang juga ingin melawan? Sebelum aku sempat memikirkannya lebih jauh, Joko menghubungiku melalui telepon. Suaranya terdengar mendesak. Nisa, aku menemukan sesuatu yang besar, katanya. Kita harus bertemu secepatnya. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah warung kopi yang sama seperti pertemuan pertama kami. Saat aku sampai di sana,
Joko sudah menunggu dengan ekspresi tegang di wajahnya. "Apa yang kamu temukan?" tanyaku langsung. Dia meletakkan sebuah folder tebal di atas meja. "Ini adalah dokumen rahasia yang berhasil kudapatkan dari salah satu sumber di ibu kota," katanya. Ternyata, Pak Hadi bukan hanya pemain tunggal dalam skandal ini. Ada pejabat tinggi di ibu kota yang terlibat dalam jaringan korupsinya. Aku membuka folder itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada nama-nama besar yang tak pernah kubayangkan akan terlibat. Salah satunya adalah seorang anggota DPRD yang sering tampil di media sebagai tokoh anti korupsi. "Inilah alasan mengapa Pak Hadi begitu kuat," lanjut Joko. "Dia memiliki perlindungan dari orang-orang yang berkuasa. Dan jika kita ingin membongkar semua ini, kita harus siap menghadapi risiko besar." Risiko besar. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku tahu bahwa aku sedang bermain dengan api, tapi aku juga tahu bahwa inilah kesempatanku untuk mengubah segalanya. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. "Kenapa kamu membantu aku?" tanyaku tiba-tiba. Joko tersenyum tipis. "Karena aku tahu bagaimana rasanya menjadi seperti kamu," katanya. "Dan aku tahu bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya. Seseorang harus berani melawan." Ucapan itu membuatku merasa lebih kuat. Aku mulai menyadari bahwa perjuanganku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang telah dirugikan oleh sistem yang salah. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke desa. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus menghadapi Pak Hadi secara langsung, meskipun itu berarti aku harus bermain di wilayahnya sendiri. Saat aku tiba di desa, suasana terasa berbeda. Orang-orang di pasar tampak lebih waspada, seolah-olah ada sesuatu yang mengancam di udara. Bahkan Bu Siti, yang biasanya ramah, tampak enggan berbicara denganku. "Pak Hadi sedang mencarimu," kata salah satu ibu-ibu di pasar dengan suara rendah. Katanya, "Ada urusan penting." Aku merasa darahku berdesir. Apa yang dia inginkan? Apakah dia sudah tahu tentang penyelidikanku? Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Ketika aku tiba di rumah kontrakannya, dia duduk di kursi dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Nisa," katanya dengan suara yang penuh ancaman. "Aku mendengar kabar buruk tentangmu akhir-akhir ini. Aku mencoba tetap tenang. Apa maksudmu?" Dia menatapku tajam. "Jangan main-main denganku, Nisa. Aku tahu kamu sedang menyelidiki sesuatu. Aku hanya ingin tahu siapa yang membantu kamu." Aku menahan napas. Untuk sesaat, aku merasa seperti seekor kelinci yang terjebak di hadapan serigala. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap tegak. Bukti-bukti yang telah kudapatkan. "Aku hanya ingin tahu kebenaran," kataku pelan. "Itu saja." Pak Hadi tertawa dingin. "Kebenaran? Kamu pikir kamu bisa melawan aku, Nisa? Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Kata-katanya membuatku gemetar, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. "Kita lihat saja nanti," gumamku dalam hati saat aku meninggalkan rumahnya. Di tengah malam-malam panjang, aku mulai menyusun rencana besar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melawan Pak Hadi sendirian. Aku membutuhkan dukungan dari orang-orang yang peduli pada keadilan. Dan aku tahu bahwa aku harus berani mengambil risiko besar jika ingin membongkar kebenaran ini. Malam itu, aku terbaring di kasur kontrakanku dengan pikiran yang tak henti-hentinya berputar. Setiap kali aku menutup mata, wajah Pak Hadi muncul dalam bayang-bayang gelap, matanya yang dingin, seolah mengikuti langkahku kemanapun aku pergi. Ancaman dalam kata-katanya masih terngiang di telingaku. "Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Aku tahu dia benar. Dia bukan sekadar kepala desa biasa. Dia adalah bagian dari jaringan besar yang melibatkan orang-orang berkuasa di ibu kota. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap berdiri tegak. Bukti-bukti yang telah kudapatkan. Rekaman transaksi ilegal, daftar nama pejabat korup, bahkan dokumen rahasia yang diberikan Joko, semua itu adalah senjata yang bisa membongkar kebohongan besar ini. Namun, semakin dekat aku pada kebenaran,
Semakin besar pula harga yang harus kubayar. Esok harinya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Ibu sudah beberapa hari tidak mendengar kabarku, dan aku tahu bahwa dia pasti khawatir. Selain itu, aku juga merasa perlu menyimpan semua bukti penting di tempat yang lebih aman. Laptop tua milik ayah masih tersimpan di bawah kasurku, tapi aku tak yakin apakah tempat itu cukup aman lagi. Saat aku sampai di rumah, suasana terasa begitu tenang. Ibu sedang duduk di kursi goyangnya seperti biasa. Matanya tampak lelah namun penuh cinta saat melihatku masuk. Aku mencoba tersenyum normal, meskipun hatiku dipenuhi oleh ketegangan. "Bunda, aku baik-baik saja," kataku cepat-cepat saat melihat tatapan ibu yang penuh kekhawatiran. "Aku hanya sibuk dengan urusan kuliah." Ibu mengangguk pelan, tapi aku tahu bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda. Aku selalu bisa merasakan jika dia curiga, karena kami terlalu dekat untuk saling berbohong. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk tidak memberitahunya apapun. Aku tidak ingin dia terlibat dalam bahaya yang mungkin akan datang. Setelah makan malam, aku diam-diam membawa laptop ke kamarku dan mulai memeriksa kembali semua file yang telah kudapatkan. Saat aku membuka salah satu folder, aku menemukan sebuah dokumen yang sebelumnya belum sempat kulihat. Judulnya tertulis dengan huruf tebal. Laporan Investigasi Internal, Kecelakaan Kerja, 2018. Aku membuka dokumen itu dengan rasa penasaran. Awalnya, isinya tampak seperti laporan biasa tentang insiden kerja di salah satu proyek desa. Tapi ketika aku membaca lebih lanjut, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Nama ayah tertera di sana. Aku membacanya berkali-kali, memastikan bahwa mataku tidak salah. Dokumen itu menjelaskan bahwa ayah adalah salah satu pekerja di proyek desa yang gagal. Dia dipaksa mengundurkan diri setelah menolak bekerja sama dengan Pak Hadi dalam penggelapan dana proyek. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ayah sempat mengajukan protes resmi kepada pihak desa, tapi protes itu diabaikan. Beberapa minggu kemudian, ayah meninggal dunia akibat serangan jantung yang diduga disebabkan oleh stres berat. Air mata mulai membasahi pipiku saat aku membaca kata-kata terakhir. Dalam dokumen itu, kematian korban tidak dapat dilepaskan dari faktor psikologis akibat tekanan sistematis oleh pihak-pihak terkait. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Semua ini karena Pak Hadi. Ayah bukan hanya korban penyakit jantung, tapi juga korban ketidakadilan. Dan aku selama ini tanpa sadar menjadi bagian dari sistem yang merenggut nyawa ayah. Rasa marah, sakit, dan bersalah bergemuruh di dalam dadaku. Aku ingin menangis sejadi-jadinya, tapi aku tahu bahwa aku tidak punya waktu untuk itu. Aku harus bertindak. Sekarang. Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta. Aku tidak memberitahu ibu tentang dokumen itu karena aku tahu bahwa hal itu hanya akan membuatnya semakin menderita. Aku membutuhkan dukungan Mas Raka dan Joko untuk melanjutkan rencanaku. Saat aku bertemu mereka di warung kopi yang sama, aku langsung memberitahu mereka tentang apa yang kutemukan. Mata Joko melebar saat aku menunjukkan dokumen itu padanya. "Inilah alasan mengapa Pak Hadi begitu kuat," katanya dengan suara rendah. "Dia tidak hanya memanfaatkan orang-orang secara ekonomi, tapi juga secara emosional. Dia memastikan bahwa tidak ada yang berani melawan." Mas Raka tampak terkejut. "Jadi, ayahmu adalah salah satu korban utamanya?" Aku mengangguk, air mata kembali mengalir di pipiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, gumamku. Aku ingin melawan, tapi aku takut kalau Bunda akan terkena dampaknya. Joko menepuk pundakku pelan. "Nisa, ini adalah pertarungan besar. Tapi kamu tidak sendirian. Kami akan membantu kamu. Akhirnya kami sepakat untuk membuat rencana besar. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang ada, termasuk rekaman percakapan antara aku dan Pak Hadi, serta dokumen-dokumen yang diberikan Joko. Selain itu, aku juga memutuskan untuk merekam pengakuan Bu Siti dan beberapa wanita lain yang menjadi istri simpanan Pak Hadi. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, aku berhasil merekam pengakuan Bu Siti.
Wanita itu menangis saat menceritakan bagaimana rumahnya hancur akibat banjir yang disebabkan oleh gagalnya proyek saluran irigasi. Dia juga memberitahuku bahwa Pak Hadi pernah menjanjikan bantuan untuk membangun ulang rumahnya, tapi janji itu tak pernah direalisasikan. Dia hanya menggunakan kita, kata Bu Siti dengan suara parau. Dia tidak peduli pada rakyat kecil seperti kita. Setelah itu, aku juga berhasil menghubungi beberapa wanita lain yang pernah menjadi istri simpanan Pak Hadi. Mereka semua memiliki cerita yang mirip. Dimanfaatkan karena kondisi ekonomi mereka, lalu ditinggalkan begitu saja setelah tidak lagi berguna. Semua bukti itu kugabungkan dalam satu folder elektronik. Aku tahu bahwa ini adalah senjata terbaik yang bisa kugunakan untuk melawan Pak Hadi. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Bagaimana cara membongkar kebenaran ini tanpa membahayakan keluargaku? Suatu malam, saat aku sedang memeriksa kembali semua bukti, aku menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar familiar, tapi agak samar. "Nisa, ini aku, Rina," katanya cepat-cepat. Aku mendengar kabar buruk. Pak Hadi sedang mempersiapkan sesuatu besar. "Kamu harus hati-hati." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Apa maksudmu?" tanyaku. Aku tidak tahu persis, tapi aku mendengar dia bicara dengan salah satu anak buahnya. Katanya, dia akan menyingkirkan semua orang yang berpotensi membongkar kebenaran. Jantungku berdegup kencang. "Termasuk aku?" Rina terdiam sejenak. "Ya," katanya pelan. "Kamu harus segera bertindak, Nisa. Waktumu tidak banyak." Setelah menutup telepon, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Aku tahu bahwa aku harus segera membawa semua bukti ini ke publik. Tapi bagaimana caranya? Media sosial mungkin bisa menjadi opsi, tapi aku juga tahu bahwa itu bisa membahayakan nyawaku. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dengan bantuan Joko, aku berhasil mengirimkan semua bukti melalui email terenkripsi. Aku juga menulis surat terbuka yang menjelaskan semua yang telah terjadi, termasuk hubunganku dengan Pak Hadi, dan bagaimana aku menjadi korban sistem yang salah. Namun, sebelum aku sempat mempublikasikan surat itu, sesuatu terjadi. Saat aku sedang berada di kafe dekat kampus, dua pria berbadan tegap tiba-tiba muncul dan menghampiriku. Salah satu dari mereka menarik tanganku dengan kasar. "Kamu harus ikut dengan kami," katanya dengan nada dingin. Aku berusaha melawan, tapi mereka terlalu kuat. Saat itulah Mas Raka muncul entah dari mana. Dia berteriak memanggil bantuan, dan beberapa mahasiswa lain segera datang untuk membantuku. Dalam kekacauan itu, aku berhasil melarikan diri. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke desa atau rumah kontrakan lagi. Aku harus bersembunyi sampai kasus ini benar-benar terungkap. Di tengah malam-malam panjang di tempat persembunyianku, aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa ini adalah perjuangan hidup dan mati. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus melawan, demi ayah, demi ibu, dan demi semua orang yang telah dirugikan oleh Pak Hadi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa berubah begitu cepat. Dalam hitungan minggu, aku telah bertransformasi dari seorang gadis muda yang hanya ingin bertahan hidup menjadi seorang pejuang keadilan yang siap menghadapi segala risiko. Tapi kini, ketika semua bukti sudah kukirimkan ke KPK dan surat terbukaku hampir siap untuk dipublikasikan, aku menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang balas dendam, ini tentang memperbaiki sistem yang salah. Setelah insiden di kafe, aku harus bersembunyi di sebuah rumah aman yang disediakan oleh Joko. Tempat itu terletak di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian dan mata-mata Pak Hadi. Selama beberapa hari, aku tinggal di sana bersama Mas Raka, yang sepertinya tak pernah meninggalkanku barang sedetik pun. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan moral saat aku merasa lelah atau takut. "Bertahanlah, Nisa," katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah. "Kamu sudah melalui banyak hal. Tinggal sedikit lagi." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku masih penuh dengan ketidakpastian. Aku tahu bahwa langkah yang akan aku ambil berikutnya adalah langkah yang paling berbahaya,
Publikasi surat terbuka itu bisa saja membuat Pak Hadi marah besar, dan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap ibu atau orang-orang lain yang dekat denganku. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap teguh, janjiku pada diri sendiri dan ayah. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku harus melawan, meskipun harga yang harus kubayar sangat mahal. Akhirnya, hari itu tiba. Surat terbukaku diposting di akun media sosial yang Joko buat khusus untuk kasus ini. Judulnya cukup sederhana, namun menusuk, bayang-bayang lurah, korupsi dan kebohongan di desa kami. Di dalamnya, aku menjelaskan semua yang telah terjadi. Dari awal bagaimana aku terjebak dalam hubungan rahasia dengan Pak Hadi, hingga fakta bahwa uang yang kuterima darinya berasal dari hasil korupsi. Aku juga melampirkan rekaman transaksi ilegal, dokumen-dokumen internal, serta pengakuan Bu Siti dan para wanita lain yang menjadi korban. Video itu meledak seperti bom di dunia maya. Dalam hitungan jam, postingan itu viral. Media lokal mulai meliput kasus ini, dan warga desa yang tadinya diam mulai bersuara. Beberapa orang bahkan memposting cerita mereka sendiri tentang bagaimana Pak Hadi telah merugikan mereka. Semua itu seperti gelombang besar yang menghantam reputasi Pak Hadi tanpa ampun. Namun, reaksi pertama yang datang dari Pak Hadi benar-benar mengejutkanku. Malam setelah video itu viral, aku menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak asing. Nomornya Pak Hadi. "Nisa," katanya dengan suara dingin. "Apa yang kamu lakukan?" Aku mencoba tetap tenang, meskipun jantungku berdegup kencang. Aku hanya mengungkap kebenaran, Pak Hadi. Ini adalah cara terakhirku untuk memperjuangkan keadilan. Dia tertawa sinis. "Keadilan? Kamu pikir kamu bisa melawan aku dengan cara seperti ini? Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Aku menelan ludah. "Aku tahu persis siapa kamu," kataku dengan nada tegas. "Dan aku juga tahu apa yang kamu lakukan pada ayahku." Sejenak, ada keheningan di ujung telepon. Ketika dia akhirnya bicara, suaranya terdengar lebih rendah, seperti seekor binatang yang terluka. "Jadi, kamu sudah tahu semuanya." "Aku tahu semuanya," ulangku. "Dan sekarang, seluruh dunia juga tahu." Setelah itu, dia langsung memutuskan telepon. Aku merasa lega, tapi juga waspada. Aku tahu bahwa ini belum berakhir. Pak Hadi pasti akan mencoba melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di media nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengumumkan bahwa mereka telah membuka investigasi besar-besaran terhadap Pak Hadi dan jaringan korupsinya. Bahkan, beberapa pejabat tinggi di ibu kota juga turut ditangkap karena keterlibatan mereka dalam skandal ini. Warga desa bersorak gembira, sementara aku hanya bisa duduk di sudut ruangan, merenungkan apa yang telah kulakukan. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatku merasa lega. Suatu pagi, saat aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah aman, aku menerima pesan singkat dari Bu Siti. "Terima kasih, Nisa. Kamu telah mengembalikan harapan kami." Kata-kata itu membuat air mata mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa apa yang kulakukan benar-benar berarti. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa bayaran. Setelah semua kehebohan mereda, aku memutuskan untuk pulang ke desa. Aku ingin melihat ibu dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Saat aku sampai di rumah, ibu langsung memelukku erat-erat. "Aku bangga padamu, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Ayahmu pasti juga bangga." Aku tersenyum tipis, tapi hatiku masih terasa kosong. Meskipun aku berhasil membongkar kejahatan Pak Hadi, aku tahu bahwa perjuanganku belum sepenuhnya selesai. Ada banyak sistem yang salah di luar sana, dan aku ingin terus memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang tidak memiliki suara. Di tengah malam-malam panjang, aku sering datang ke makam ayah. Aku duduk di sana, memandangi batu nisan yang sederhana, dan berbicara dengannya seperti biasa. "Ayah," kataku suatu malam, "aku sudah mencoba melawan ketidakadilan ini. Aku harap kau bangga padaku. Aku janji akan terus berjuang. Demi kita, demi desa, dan demi semua orang yang telah kau cintai." Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, seolah-olah memberikan jawaban dari alam lain. Aku tersenyum tipis,
lalu berdiri dan berjanji pada diri sendiri bahwa perjalanan ini tidak akan berhenti di sini. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyesal telah memilih jalan ini. Karena di balik semua rasa sakit dan ketakutan, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Keadilan selalu layak diperjuangkan.